Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dwi Rosiana, kedua saya sendiri Nurjana Yuliawati, ketiga Bapak Supri, keempat Yuni Erawati, kelima Bapak Dona Lili. Ini saya akan mempresentasikan tentang tema peran motivasi terhadap kinerja. Motivasi merupakan salah satu di antara berbagai macam faktor yang masuk ke dalam kinerja seseorang. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau daya penggerak yang hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Menurut Manahan 2004-80, berhubungan erat dengan bagaimana perilaku itu dimulai, dikuatkan, disokong, diarahkan, dihentikan, dan reaktif subjektif, macam apakah yang timbul dalam organisasi ketika semua ini berlangsung. Sedangkan menurut Irawan dan kawan-kawan tahun 1997-235, motivasi adalah hasrat atau keinginan, rangsangan, dorongan seseorang meningkatkan upaya untuk mencapai target atau hasil. Sedangkan menurut Mukijat tahun 1999-130, motivasi adalah setiap perasaan atau keinginan-keinginan yang sangat mempengaruhi sehingga individu didorong untuk bertindak. Motivasi adalah pengaruh kekuatan yang menimbulkan kelakuan. Motivasi adalah proses dalam menentukan gerakan atau perilaku individu. Masalahnya, komunikasi yang kurang lancar. Secerdas dan semahir apapun seseorang tidak akan bagus kinerjanya jika komunikasi tidak berlangsung lancar. Menurunnya produktivitas. Masalah yang selanjutnya umum terjadi di perusahaan adalah terjadinya penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kedisiplinan. Karyawan yang tidak disiplin sering datang kerja terlambat, bahkan ada karyawan yang sering memalsukan data kehadirannya. Dan keempat, tingkat kepuasan kinerja rendah. Tingkat kepuasan kinerja adalah hal lain yang tidak kalah penting dalam suatu perusahaan. Monggo dilanjut. Penyebab masalah yang pertama, sarpras tempat kerja kurang memadai. Yang kedua, lingkungan kerja kurang menunjang. Yang ketiga, job desk pekerjaan sembarangan. Yang keempat, visi dan misi perusahaan tidak cocok. Yang kelima, kinerja pimpinan yang buruk. Yang keenam, bonus dan insentif tidak relevan. Akibat masalah yang ditimbulkan yaitu sarpras tempat kerja. Contoh, tidak ada mesin fotokopi atau print, karyawan sering bolak-balik keluar kantor sehingga banyak waktu terbuang di perjalanan.
Yang kedua, lingkungan kerja. Ruangan kerja tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sehingga karyawan sering keluar mencari udara segar. Job desk pekerjaan yang tidak menentu membuat karyawan bingung mau mengerjakan apa. Yang pertama, visi dan misi perusahaan. Karyawan yang tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan atau organisasi membuat karyawan itu enggan bekerja sepenuh hati. Yang kedua, kinerja pimpinan. Pemimpin yang semena-mena memberi tugas kepada karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, bonus dan insentif. Pemberian bonus dan insentif bagi karyawan pencapai target yang tidak sesuai membuat karyawan enggan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Tinjauan teori terkait teori hierarki NET dari Maslow, Winardi 2002, halaman 75, bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki terdiri atas 1. Kebutuhan psikologi, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan teori ERG dari Aldebar Winardi 2002, halaman 76, bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki dibagi menjadi 3 tingkatan kebutuhan, yaitu eksistensi, merupakan kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor yang meliputi makanan, minuman, udara, insentif, dan kondisi kerja. Relatedness adalah kebutuhan yang dipuaskan oleh adanya hubungan sosial dan hubungan yang dipuaskan oleh adanya hubungan sosial dengan antara pribadi dan yang bermanfaat. Growth adalah kebutuhan di mana individu merasa puas dengan membuat sesuatu kontribusi atau sumbangsi yang kreatif dan produksi. Teori dua faktor dari Herzberg, Indiro, dan Inyoman Suditya 2000 bagi 35. Sejumlah kondisi ekstrinsik job condition menyebabkan ketidakpuasan di antara para karyawan meliputi sebagai berikut: gaji, kedua jaminan pekerjaan, ketiga kondisi kerja, 4 status, 5 kebijakan perusahaan, 4 kualitas supervisi, 7 kualitas hubungan pribadi dengan atasan bawahan dan sesama pekerja. Yang ke-8 adalah jaminan sosial. Alternatif penyelesaian masalah. Sistem komunikasi yang lancar antara tim dalam dunia kerja mampu meningkatkan kinerja antara karyawan dan tentunya memberikan manfaat juga pada perusahaan. Tidak hanya hard skill saja yang harus dimiliki oleh karyawan, soft skill seperti komunikasi harus diasah. Kedua, pembagian job description. Setiap karyawan haruslah jelas dan transparan. Tidak ada lagi karyawan yang bingung mau mengerjakan apa. Pemberian pekerjaan di luar job spec karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan jalan memberikan sanksi terhadap karyawan yang melanggar aturan perusahaan dan memberikan insentif bagi karyawan yang mencapai target perusahaan. Kesimpulan, motivasi kerja merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pegawai. Kuatnya hubungan ini menunjukkan bahwa faktor motivasi kerja tidak dapat diabaikan oleh pimpinan. Jika ingin tercapai suatu kinerja yang optimal dari para pegawainya, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi motivasi kerja pegawai, maka semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai yang dihasilkan. Kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai karyawan. Surplus dan lingkungan kerja yang baik akan mendukung kinerja karyawan. Begitu juga insentif dan bonus bagi karyawan yang mencapai target perusahaan, salah satu motivasi untuk bekerja lebih giat lagi.
Dengan demikian, motivasi secara bersama-sama meningkat, maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Demikian urusan kami tentang motivasi meningkatkan kinerja. Salam manajemen.